Loh, jatuh cinta. Oke barudak, kali ini AA akan merangkum sebuah alur film yang berjudul WhatsApp Sekretari Kim. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor dan artis ternama, salah satunya yaitu Adipati Dolken sebagai Parendra dan Mawar Eva De Jong sebagai Sekretaris Kim. Jadi film ini itu menceritakan tentang kisah cinta seorang wakil direktur yang perfeksionis dan narsis, yaitu Adipati Dolken atau Parendra dengan sekretarisnya yaitu Mawar Eva De Jong atau Kimberly. Menariknya, di dalam film ini terdapat masa lalu yang saling terhubung. Kalau nggak salah namanya teh ya isu inner child gitu kalau nggak salah mah, atau apalah gitu ya. Film diawali dengan kedatangan sekretaris Kim untuk membantu mempersiapkan segala kebutuhan Parendra saat akan pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, mereka pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, seperti presentasi, meeting, memecat karyawan, dan lain-lain. Ibu dipecat. Ibu yang ngurus transaksinya bukan? Saya punya bukti transferannya. Sebagai seorang sekretaris, seharusnya ibu bisa mengingatkan bos ibu agar tidak melakukan kesalahan yang fatal. Apalagi terlibat kriminal. Terima kasih. Shin pun berpindah ke kediaman Rendra beserta orang tuanya. Tampak mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Di sana mereka makan-makan, heureuy, ngawangkong, ya pokoknya bisnis lah, susah euy. Biasalah, orkai mah ngobrolnya aset, hahai. Setelah makan-makan dan ngawangkong tepara rubuh, si Rendra pun mengajak sekretaris Kim untuk menemaninya mendongkapi pertemuan bersama para partner bisnisnya nanti malam. Seperti biasa, setelah dibelikan pakaian untuk pertemuan nanti malam, Rendra pun terkesima oleh kecantikannya si Neng alias sekretaris Kim alias Mawar De Jong alias Mojang Bandung. Kumaha gelis? Jelas gelis jada. Bogoh AAG pujaan hati pokokna mah. Tapi sayang seribu sayang, goblok motor. Seperti biasa lagi, yang namanya kesenangan di film itu selalu tidak berlangsung lama. Dimana dilihatkan di sini sekretaris Kim tiba-tiba ingin mengundurkan diri. Saya mau berhenti kerja, Pak. Saya juga sudah kirimkan surat pengunduran diri saya ke Mas Vega. Dan saya juga akan atur seleksi calon pengganti sekretaris yang baru, Pak. Alasannya? Saya butuh waktu untuk ngurus diri saya sendiri, Pak. Nah, jadi di sini itu alasan si Kim mengundurkan diri adalah dia butuh waktu untuk ngurus dirinya sendiri. Ya, mungkin capek meureun ngurusin wae si jadah Rendra eta. Padahal mah sini we Neng urusin AA ye di rumah. Udah gerajeng AA mah indah pokona mah. Ngan paling meureun kalau lapar mah uih we dulu ke rumah si mamah masing-masing. Ahai. Oh iya barudak, jadi si Jadol ieu teh dia itu HRD ya di kantornya si Rendra. Ya sekaligus temen atau CS-nya lah, CS si Rendra gitu. Ya bayangin aja we atuh 12 tahun babarengan, piraku we nggak jadi CS-CS-nya acan gitu. Nya barudak. Lanjut, jadi si Rendra ini curhat lah ya ke si Jadol itu tentang si Kim sekretaris kesayangannya. Kenapa gitu ya 9 tahun babarengan tiba-tiba minta resign. Nah, kalau iya mah homarnya adik-adik kade tong dieut doraka. Lanjut, dan setelah resign
si sekretaris Kim juga curhat ke kakaknya bahwa selama ini tuh dia bertahan selama 9 tahun itu buat ngelunasin semua hutang bapaknya. Jadi dia teh ya bertahan 9 tahun kerja teh untuk ngelunasin hutang bapaknya. Karunya oge neng ke dieu jeung aa neng pok. Tapi sebetulnya ya ada kesiannya juga ke si jadah ini teh euy. Tinggal geraya. Bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona. Kamu tahu siapa aku? Sukma yang begitu. Pak Rendra Prakasa, putra kedua dari Pak Dito. Sebentar lagi posisi aku akan dinaikkan menjadi wakil presiden direktur. Dari senyumku Selamat, Pak. Dan aku sudah menemukan sekretaris yang tepat. Gemar sekali kau lukiskan bintang Siapa, Pak? untukku. Sungguh lihai tanganmu menatap Kamu, kembali sekretaris Kim. hati yang hampir mati. Kan ku letakkan Minggu depan kenaikan posisi kamu akan diumumkan. tengah dekat Jadi kamu punya waktu 1 minggu untuk cari tahu aku sukanya apa dan aku nggak sukanya apa. Yang pertama, aku nggak suka Chinese food. Yang kedua, aku nggak suka mie instan yang kayak kamu makan. Kelo kepikiran kan? Pasti tempo atuh manis gitu si Neng Kim. Singkat cerita, Kim kembali ke kantor bukan untuk kembali bekerja, melainkan untuk mengecek kondisi semua peralatan kerja agar kelak sekretaris yang baru nyaman menggunakannya. Namun di sisi lain, Rendra menawarkan kesempatan kedua kepada Kim agar dia tetap bekerja di perusahaannya dengan tawaran gaji 2 kali lipat, mobil baru, dan apartemen baru, sembari menyobek surat pengunduran diri dari Kim. Namun seperti yang terlihat pada cuplikan barusan, Kim tetap menolak tawaran tersebut dan malahan ia mengeluarkan surat pengunduran diri yang baru. Rendra pun dengan kesal menanyakan kenapa Kim bersikeras menolak tawarannya. Kim pun menjawab bahwa ia butuh waktu untuk menata ulang hidupnya seperti pacaran dan menikah. Mendengar jawaban Kim, sontak Rendra pun tercengang dan membatalkan semua schedule-nya lalu mengantarkan Kim ke apartemennya. Usut punya usut, jadi si Kim ini sebetulnya belum punya pacar. Ternyata dia ingin mencari anak laki-laki yang dia temui saat masih kecil. Mungkin kalian berpikir rudet si Kim meniriwe ketimbang budak lalaki nu teu jelas bela-belain resign dari pekerjaan yang orang lain pengen jadi dia teh. Ditambah gaji dikali 2, mobil anyar, apart anyar. Tapi kela tengok ieu. Kita pasti akan ketemu lagi, Kimberly. Nanti kakak akan cari kamu ya. Yap, betul. Jadi si Kim sedang mimpi basah mimpi masa lalunya dulu waktu masa-masa diculik. Jadi gini, dulu teh si Kim sempet diculik bareng sama si budak lalaki eta. Terus si budak lalaki itu teh pokoknya berjasa welah buat si Kim teh. Lanjut. Pak Rendra. Rendra tiba-tiba datang ke apartemennya Kim dan bilang, kalau kamu mau pacaran, aku bisa ngasih itu ke kamu. Kalau perlu, kita langsung nikah aja. Si jadah asa kuraos nyarios abong beunghar.
Kim pun otomatis mengenus bau sungutnya Rendra. Apakah bau Homer atau bau naga dan sejenisnya. Bapak nggak bawa alkohol, Bapak juga nggak mabuk, tapi kenapa ngomongin lantur banget? Sekretaris ya, Pak? Kim, aku serius. Bapak pikir pacaran dan menikah itu kayak kontrak kerja, Pak? Yang isinya cuma tentang hak dan kewajiban. Memang hubungan suami istri tentang kewajiban dan hak kan? Terus cintanya di mana, Pak? Pacaran kemudian menikah itu kan butuh sepasang yang saling mencintai. Dan tiba-tiba, tanpa ada angin dan tanpa ada hujan, Rendra pun mulai mendodot Kim pada detik itu juga. Aduh anjing, padahal itu bagian AA. Sepita si Rendra. Pih. Nah di sini untung si Neng bisa mengelak ya. Kalau enggak mah aduh Neng sakit pisan dada Neng kalau berlama-lamaan lihat Neng kayak gitu teh. Di sini Kim bersama sekretaris baru bernama Mandy. Tapi di sini Rendra tiba-tiba menyuruh Kim keluar ruangan. Tahu kenapa? Ya karena Rendra ingin menginterogasi Mandy dan ingin bertanya suatu hal tentang Kimberly. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Kim turun dari taksi di tempat yang ia yakini bahwa tempat itu adalah tempat terjadinya insiden penculikan dan penyekapan dirinya sewaktu kecil dulu bersama si Dede AA imut. Kim pun bertanya kepada gawe itu ya, AA, apakah benar ini Cicadas? Kata si AA teh, bukan Neng, ini mah Cicahem. Enggak atuh. Jadi si Kim itu bertanya ke si AA itu, apakah benar ini tempat yang, ya intinya tempat yang dulu dari sekap lah. Kata si AA teh, iya Neng, ini gudangnya. Kim pun penasaran dan masuk ke dalam. Sebelum kita nyari mama kamu ke RS, kita mampir ke rumah tante dulu ya. Tapi abis dari rumah tante, kita lanjut cari mama kan? Hampura barudak, tadi AA tipe sungut atau tipe mulut ya. Jadi sebenarnya si Kim teh di sini nggak masuk. Dia teh balik lagi karena nggak berani masuk. Masih keinget ya waktu zaman dulu dia diculik lah ya. Jadi untuk menebus kesalahan AA bakal jelasin. Jadi dulu teh gini ceritanya. Jadi dulu teh ada perempuan gila ya, karena anaknya meninggal dalam kecelakaan. Nah jadi si perempuan itu teh nyulikin anak kecil, dan anak yang diculiknya itu disimpan di gudang itu. Nah si Kim ini sama si dede cowok yang tadi di awal itu teh korban penculikan. Makanya si Kim kesini, dia teh mau nyari tahu gitu, nyari tahu si cowok eta teh saha sih gitu. Singkat cerita, balik ke kantor, kita diperlihatkan Pak Rendra yang ke-trigger ya. Karena di sini kita diperlihatkan dan diberitahu bahwa Pak Rendra itu ternyata fobia kabel. Kabel apa ini teh? Kabel tis ya kalau di sini mah namanya. Setelah berhasil menenangkan Pak Rendra, para ciwi-ciwi pun bergegas langsung merapihkan dan membereskan kabel-kabel yang berserakan. Bak kata pepatah, dikasih hati malah minta caduk. Setelah ditolongin tadi siang, Rendra malah menjebak Kim dengan cara menyuruh si Jadol Pega untuk mengajak Kim bertemu di suatu tempat ya, untuk dinner mungkin ya, makan malam. Dan ternyata yang datang malah si Rendra ini. Buana karet jelema tehnya. Buat kalian yang lupa Pega teh yang mana, nah ini babanguknya ya, HRD sekaligus CS-nya si Rendra. Karena keasikan lolodok sambil ngawangkong, tak terasa waktu cepat berlalu hingga pasar malam di belakang tempat mereka makan pun sudah tutup.
Kim pun merasa sedih karena dia sangat ingin dongkap ke pasar malam itu. Karena dulu bapaknya tidak sanggup untuk membawa dia ke pasar malam. Pak, kita ngapain kesini ya? Ini kan udah tutup, Pak. Kata siapa? Tapi karena si bedegu Rendra itu seueur artos ya, alias banyak duit, jadi apapun bisa terjadi. Ya, buktinya itulah contohnya. Bisa kurung lagi pasar malam yang udah parem juga. Setelah mengantarkan Kim pulang, seperti biasa Rendra ingin mendodot lagi Kim. Untung kali ini ditahan oleh boneka teddy bear. Kalau enggak, aduh si Neng udah kena lagi wae ku si Rendra ini, cok. Singkat cerita, sebetulnya si Parendra itu keseleo ya barudak, jadi malah balik dianterin sama si Kim ini ke rumahnya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi di rumahnya si Parendra? Pak, jangan dipaksa dulu, Pak. Aduh, Pak. Ya hahaha, kali ini ya Parendra betul-betul dapat jackpot ya malam ini barudak. Pokoknya 2 kali kena jackpot. Karena mulai menyadari bahwa telah tumbuh benih-benih cinta di hatinya kepada Parendra, Kim pun bergegas menghampiri kakaknya untuk dipertemukan dengan teman dokternya. Karena apa? Karena untuk mengubur perasaan kepada Parendra. Seperti biasa, Rendra masuk ke ruangan Mandy untuk menanyakan kenapa Kim tidak masuk hari ini. Dan Mandy pun tidak bisa berbohong kepada Rendra, lalu mengatakan bahwa Kim memiliki jadwal date dengan Dr. Henry hari ini di suatu tempat. Scene memperlihatkan kembali di mana Rendra lagi dan lagi curhat kepada sahabatnya Vega. Tapi ada suatu hal yang menarik di sini, di mana Rendra tanpa sadar memberitahukan isi hatinya selama ini kepada sahabatnya tersebut. Ini soal Kim, gak? Kim itu gak boleh jalan sama Dr. Henry, gak? Dia cuma boleh jalan sama gua, di sebelah gua. Gua tuh butuh dia, gak? Bukan cuma sekedar jadi sekretaris gua, tapi... Ya haha, si Rendra kapanggih modal. Berlanjut, saat Kim sedang menunggu Dr. Henry, alangkah terkejutnya Kim ketika mengetahui yang datang bukannya Dr. Henry, melainkan cucunguk batu satu ini. Dok. Coba ya, dokter cek saya sekali lagi. Pasti nanti ada isinya kok, Dok. Ternyata ini semua adalah pagadagan si dua sejoli ini. Ayah, gebrakan si jadah. Kalau AA yang jadi si Dr. Henry Maya udah diem di pojokan ngadapang we bari cerik hok cai teh gening. Singkat, karena mereka berdua, malam ini jadi malam penuh kebahagiaan antara Kim dan Rendra. Sekaligus malam pecah telurnya Rendra, di mana dia kali pertamanya mendapatkan dodot secara langsung dari seorang Kimberly Wicaksono. Hati-hati di jalan ya, Pak. Jadi setelah adegan dodot mendodot, kita diperlihatkan di sini Kim itu menerima sebuah paket ya, atau hadiah lah ya disebutnya mah. Dia senang, tapi padahal mah itu teh gerak temponya oke.
Jadi setelah dibuka, ternyata isi paket tersebut adalah sebuah buku. Tapi buku tersebut bukanlah buku biasa. Di dalam buku tersebut tertuliskan kisah mengapa si bocah laki-laki yang dulu itu bisa diculik. Jadi ceritanya gini. Dulu itu ya si bocah laki-laki itu lagi jalan-jalan sama kakaknya. Nah terus si adiknya itu ditinggalin sama si kakaknya teh. Si kakaknya mau apa? Mau beli air. Nah ditunggulah sama si adiknya teh. Kok lama gitu ya si kakak nggak datang-datang. Tiba-tiba datang si ibu. Si ibu teh nawarin air. Si ibu teh ibu yang mana ngab? Senah si ibu eta si ibu nu tadi di teangan geningan ku si Kim. Nah si ibu yang dicari si Kim itu yang bunuh diri, si ibu yang gila. Nah diculik lah sama dia kan. Nah jadi setelah dikasih air nih, kasih air, ternyata air itu berisikan bius lah ya. Jadi si anak laki-laki itu setelah minum teh pingsan lah karena minum air itu teh. Nah tiba-tiba bangun-bangun, udah diculik sama si ibu pas bangun-bangun teh. Di sini ketemuanlah si Kim itu dengan si Rimba Tropika, sosok orang yang menulis buku yang kemarin diterima si Kim. Dan ternyata Kim mengenali sosok Rimba Tropika tersebut. Ternyata di sini kita diberitahu bahwa Rimba Tropika adalah Willy, yaitu saudara kandungnya Pak Rendra. Terkejut kan kalian? Terkejut? Jujur AA juga terkejut, soalnya ini teh baru muncul pas menit-menit sekarang gitu pas AA nonton teh. Aji gue kagebag AA rewas lah pokoknya mah. Gue dulu si jadah teh geuning. Willy bercerita kepada Kim bahwa dia adalah anak laki-laki yang diculik saat itu. Dan Willy juga mengungkap bahwa Kim adalah anak perempuan yang dia cari selama ini. Willy pun menambahkan bahwa dia tidak bisa berbicara kepada Kim karena Kim selalu dijaga oleh Rendra. Sedangkan Rendra dia selalu jahat kepada Willy karena Willy selalu lebih dari Rendra. Makanya Willy tinggal di luar negeri. Itu yang diucapkan Willy. Kamu anak yang aku cari selama ini. Ini maksudnya apa, Pak? Ma, kenapa Willy nulis soal ini? Ketika Sin berpindah ke rumah, nampak seorang Rendra sedang adat-adatan kepada kedua orang tuanya dikarenakan Willy yang menulis buku tentang masa kecil mereka. Lalu ayahnya pun menjawab bahwa semua ini itu adalah dokter yang menyarankan. Dokter berkata bahwa menulis cerita itu baik untuk terapi Willy. Ini kan untuk kebaikan kakak kamu sendiri, Rendra. Mah, kita udah sepakat kita nggak akan ngungkit soal ini lagi. Lagi pula nggak akan ada yang tahu kalau ceritanya tentang kalian berdua. Bertiga, Pak. Ada Kim juga di dalamnya. Jangan dilupain. Jadi Rimba Tropika itu kakaknya Pak Rendra, Willy Prakasa. Orang yang Bapak bilang jahat dan tega ngebully adiknya sendiri. Jadi gini ceritanya barudak. Dulu si Rendra itu pernah cerita sama si Kim bahwa dia itu sering dibully sama kakaknya waktu kecil. Si Willy itu kakaknya teh. Nah sedangkan baru-baru ini si Willy nyerita juga ke si Kim bahwa dia itu sering dibully sama adenya waktu kecil, yaitu si Rendra. Nah si Kim itu lebih percayanya ke si Willy karena si Willy juga nyerita kalau dia itu adalah anak laki-laki yang diculik waktu kecil bareng sama si Kim. Merasa tergenah karena dipitnah, Rendra pun bergegas kembali ke rumah untuk menghampiri Willy. Dan tiba-tiba Salah gua apa sih sama lu? Rendra, apa? Dia kakak kamu. Kenapa lu Rendra terus? Ecrot, bunyi babangusnya si Willy yang dijeder oleh Rendra di kolam berenang.
Setelah babuk-babukan sama Willy kemarin di kolam berenang, perasaan Rendra pun bercampur aduk antara sedih, marah, galau. Ya, pokoknya mah campur aduk lah perasaannya teh. Hingga Rendra pun memutuskan untuk meminum Homer sampai micung di atas kapal pribadi miliknya. Dan di sisi lain terlihat Kim dan Willy mendatangi sebuah gudang di mana gudang tersebut adalah tempat terjadinya penyekapan semasa mereka diculik saat kecil dulu. Sesaat ketika Kim ingin mengajak Willy untuk masuk ke gudang, Willy menolak dan malah mengajak Kim untuk pulang. Willy pun beralasan karena traumanya di masa lalu, dia pun berkata bahwa dia tidak akan mungkin kuat untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Tapi karena rasa penasaran yang begitu besar dan telah lama dipendam oleh Kim, Kim pun menolak ajakan Willy untuk pulang dan malah masuk ke gudang itu sendirian. Dia siapa? Dia anak tante ya? Kamu juga anak saya. Kalian berdua anak saya. Tapi mamaku lagi di rumah sakit. Tentu bukan mamaku. Aku mamamu, anak bodoh. Kalau kamu bukan anakku, kamu gak pantas hidup di dunia ini. Tunggu. Kita berdua anak-anak mama. Mama gak tega kan? Melukain anaknya sendiri. Anakku. Panggil dia mama. Cepet. Mama. Anakku. Anak mama. Anak-anak mama. Maafin mama ya sayang. Mama gak bisa menjaga kalian. Maafin mama. Iya, Ma. Kita maafin mama kok. Mama jangan sedih lagi ya. Enggak. Mama sudah mencelakakan kalian. Ini semua salah mama. Ma, tunggu, Ma. Tunggu. Tidak. Kenapa, Ma? Ambil gunting di tanganku cepet. Lepasin. Aku mau pulang. Nama kamu siapa? Kimberly. Kakak antar sampai ke depan ya. Kak, nama kakak siapa? Kim belum tahu nama kakak. Aku udah ingat sekarang, Will. Kamu gendong aku keluar dari sini. Iya. Aku ingin kamu keluar dari sini. Setelah pulang dari gudang, tampak Pega mendatangi ke kediamannya Kim dan menjelaskan bahwa anak laki-laki yang diculik bersama Kim dulu adalah Rendra. Dan Rendra telah mencari Kim selama ini sebelum dia menemukannya di kantor tempat Kim bekerja bersama Rendra dulu. Kela, kalian yang nonton asal liurnya pusing. Sebenarnya itu siapa sih si budak leutik eta teh? Si Rendra apa si Willy? Nah, jadi kieu.
Biar kalian yang nonton gak pusing, ku AA dikasih lihat scan yang ini. Tapi Willy orangnya, Pak. Lu yakin itu Willy? Bukan Rendra, Kim. Kok sekinya nggak usah dibuka? Kita akan pulang. Kakak antar sampai ke depan ya. Makasih ya kak, udah jagain Kim. Kak, jangan pergi dulu. Kim senang ada kakak di sini. Kita pasti akan ketemu lagi Kimberly. Nanti kakak akan cari kamu ya. Kamu tahu siapa aku? Pak Rendra Prakasa, putra kedua dari Pak Dito. Orang itu bukan Willy. Nama kakak siapa? Kim belum tahu nama kakak. Rendra, namaku Rendra Prakasa. Keesokan harinya, Kim pun mendongkapi Rendra yang telah micung di atas kapal pribadinya karena minum Homer semalaman dan menanyakan kenapa Rendra selama ini tidak bilang ke Kim bahwa dia adalah anak laki-laki yang diculik bersama Kim dulu. Setelah dari rumah penculikan itu, aku ceritain semuanya ke papa dan mama. Tapi tiba-tiba dia jadi histeris. Udah nggak apa-apa. Adik kamu kan udah pulang. Yang penting udah nggak apa-apa. Tenang kamu, tenang sayang. Aku diculik mah. Dia menceritakan persis apa yang aku ceritakan ke papa dan mama. Ini semua gara-gara Rendra. Dia sengaja ninggalin aku di sana. Dia benci sama aku. Mungkin karena dia ngerasa bersalah dan rasa takut yang besar sampai dia membalikan keadaan. Dia mengaku menjadi korban. Willy saat ini sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari ibu dan bapak. Ini nasi goreng. Bahkan dia bisa menyihir dirinya menjadi anak yang trauma terhadap penculikan itu. Will, please. Sampai akhirnya papa dan mama gak kuat lagi sama kondisi Willy. Mereka meminta aku agar aku mengalah dan menerima apa isi pikiran Willy, bahwa aku yang meninggalkan diri pinggir jalan. Kak Willy, maafin aku ya kak. Aku udah ninggalin kakak di sana. Aku maafin kamu, Rendra. Tapi beberapa tahun yang lalu, aku pernah marah sama Willy. Dan aku kasih tahu yang sebenarnya. Tapi dia shock. Terus dia berubah menjadi orang yang pendiam. Bahkan sampai mau bunuh diri, Kim. Setelah kejadian itu aku ngerasa kalau aku gak bisa cerita hal ini sama siapapun. Sementara itu alasannya saya berhenti jadi sekretaris Pak Rendra. Tapi justru alasan itu membuat aku sadar kalau aku kehilangan sesuatu di diri aku. Kita nggak bisa menjaga orang yang kita sayang dengan jabatan, posisi, atau uang. Kita cuma bisa menjaga mereka dengan hati kita sendiri, Kim. Sebenarnya emang betul sih apa yang dibilang si Rendra. Kita nggak bisa menjaga orang yang kita sayang dengan jabatan, posisi, atau uang. Tapi kalau nggak ada uang juga bisa-bisa orang yang kita sayang pun malah menghilang. Makanya ya barudak ya, kalau bisa mah bantuin lah like, komen, subscribe, and share ya, biar orang yang AA sayang nggak menghilang. Nanut,
Tak berselang lama dari itu, babehnya si Rendra pun sumping untuk menyampaikan kabar bahwa Willy ingin mencoba bunuh diri lagi. Sontak, Rendra pun merasa dilema dengan keadaan tersebut, tapi kali ini babehnya si Rendra berkata bahwa dia tidak akan menyuruh Rendra untuk mengalah lagi. Di tengah keadaan yang kurang kondusif ini, Kim pun menawarkan diri untuk membujuk atau memberikan pemahaman kepada Willy. Sesampainya di rumah Rendra, Kim pun menghampiri Willy dan memberikan pemahaman kepada Willy dengan berkata dia telah mengobrol dengan Rendra dan Rendra pun telah mengakuinya kepada Kim bahwa sebenarnya Willy lah yang menolong Kim saat dia diculik dulu. Ya, jadi si Kim bilang gitu teh ya, biar si Willy gak ngelakuin hal-hal yang bisa mencelakai dirinya. Karena kan si Willy teh merasa bahwa yang dulu diculik itu adalah dirinya, bukan si Rendra. Dan agar membuat Willy tenang, Kim pun berkata seperti ini kepada Willy. Jam 100. Salah, yang bener tuh kayak gini. Sebenarnya ini bagian dari rencana rahasia aku, Will. Tapi kamu janji dulu, kamu gak akan kasih tahu siapa-siapa. Aku gak mau Rena nyakitin kamu lagi. Jadi aku harus selalu dampingin dia setiap hari, supaya dia gak deketin kamu. Tapi kamu gak boleh kasih tahu siapa-siapa ya, Will. Karena aku bisa bahaya. Kalau Rendra nggak tahu, kamu bisa jaga aku kayak janji kamu dulu. Apakah kamu bersedia? Thank you. Asa jadi kayak yang ngebujuk anak kecil kalau pengen beli skin app teh gening. Gitu kan ngebujuknya juga. Tamat. Jadi di akhir endingnya adalah Willy berhasil dibujuk dan memberikan izin kepada Rendra untuk memiliki Kim. Capek oge gening ya kikiaan teh. Tapi nggak apa-apa lah berdak ya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf